Ya, pemirsa, BP Tapera mencatat jumlah rumah yang telah disalurkan melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP meningkat signifikan hingga 12 kali lipat di sepanjang kuartal 1 tahun 2025. Dan peningkatan tersebut menjadikan BP Tapera meningkatkan target penyaluran FLPP sampai dengan akhir tahun ini. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat mencatat kenaikan signifikan dalam penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP di sepanjang kuartal 1 2025. Di mana sepanjang Januari hingga Maret 2025 sebanyak 53.874 unit rumah telah disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Jumlah tersebut meningkat signifikan hingga 1.173,91% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, di mana penyaluran FLPP hanya sebanyak 4.229 unit. Pencapaian ini pun menjadikan penyaluran FLPP di sepanjang 3 bulan pertama di 2025 sebagai yang tertinggi sejak program FLPP pertama kali diluncurkan pada tahun 2010. Mengacu pada realisasi tersebut, BP Tapera pun menargetkan penyaluran KPR FLPP di sepanjang tahun 2025 hingga 350.000 unit. Proyeksi tersebut meningkat dari target semula yang sebanyak 220.000 unit, sekaligus menjadi target penyaluran tertinggi dalam sejarah pelaksanaan program FLPP. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait dalam keterangannya menyatakan peningkatan ini menjadi salah satu katalis positif bagi program 3 juta rumah yang merupakan salah satu program utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Marwarar pun mengapresiasi kerja keras BP Tapera dalam peningkatan signifikan penyaluran FLPP tersebut. Menurut Marwarar, kinerja positif dalam peningkatan penyaluran FLPP bisa terwujud karena adanya upaya percepatan yang dilakukan, termasuk inovasi pembiayaan, perluasan segmentasi penerima manfaat, serta dukungan regulasi seperti pembebasan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan persetujuan bangunan gedung untuk MBR. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini 2025 target penyaluran FLPP tertinggi sepanjang sejarah, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Boni Z Minang. Beliau adalah anggota Satuan Tugas Perumahan. Halo Pak Boni, apa kabar Pak? Baik, apa kabar Mas? Kabar baik juga Pak Boni, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah bergabung juga ada Pak Dedi Indra Setiawan, Sekjen DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI. Halo Pak Dedi, apa kabar? Halo Mas Pras, baik Mas. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian sebelum membahas lebih jauh, kita ke Pak Boni terlebih dahulu nih. Bagaimana update Pak dari pemerintahan Presiden Prabowo begitu secara konsisten yang terus melanjutkan dari program pembangunan perumahan atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP yang sudah berjalan sejak tahun 2010 lalu ini Pak. Silakan Pak. Iya, kalau dari pemerintahan Pak Prabowo tentu ini adalah udah menjadi janji politik ya Mas. Oke. Lahirkannya Kementerian Perumahan kembali, dan karena FLPP ini adalah program yang sudah 10 tahun tentu akan ditingkatkan. Ini kan untuk memecahkan masalah backlog yang kita alami sekarang. Jadi Presiden tetap komit ya, kami juga Satgas yang dipimpin oleh Pak Hasim secara terus-menerus dan berkala untuk berdialog dengan para pengembang, dengan Pak Menteri, dan memberikan jalan jika ada hal-hal lain secara, karena pembiayaan ini kita jangan bergantung dengan FLPP kan begitu. Oke. Pak Prabowo sudah jelas itu menjadi janji politik itu. Oke, lantas bagaimana dengan capaian program FLPP sejak awal masa pemerintahan Presiden Prabowo sampai dengan saat ini juga nih Pak? Iya, memang agak terlambat di awal karena teman-teman juga harus pahami karena ini kan pemerintahan baru Pak ya. Oke. Ada pemerintahan baru, kementeriannya baru. Jadi kita ada waktu untuk merevisi anggaran di bulan Oktober, November, Desember. Dan di Januari begitu memang Pak Menterinya juga sangat aktif untuk melobi ya kepada pihak BI, Kementerian Keuangan untuk ditambahkan unitnya, jumlahnya. Jadi yang dahulu mungkin 220.000, kita harus mengupayakan untuk menaikkan volume pembiayaannya.
Seperti itu. Baik, baik. Nah, sekarang kita ke Pak Dedi nih. Persi melihat dari sisi Anda seperti apa review konsistensi program FLPP begitu sejak tahun 2010 lalu sampai dengan saat ini? Apakah memang sudah sesuai harapan begitu atau bagaimana, Pak? Makasih Mas Pras. Jadi dari tahun 2010 itu kurang lebih 1,6 juta rumah yang sudah terrealisasikan dari program FLPP. Kalau anggaran itu sekitar 151 triliun lebih anggaran yang sudah digelontorkan pemerintah. Ini sebenarnya kalau lihat dari pemerintah 2010 Pak SBY ke Pak Jokowi ke Pak Prabowo, ini luar biasa sebenarnya komitmen dari pemerintahan sebelumnya dan sekarang, apalagi yang terutama yang sekarang merupakan program janji politik Pak Prabowo dengan 3 juta rumah. Kami di Asosiasi Apersi menyambut program tersebut dan kami menunggu kemudahan regulasi sehingga kami dapat kami merealisasikan dan menyediakan rumah-rumah bagi masyarakat MBR, Mas Pras. Oke. Seperti itu, Mas. Nah, tantangan apa saja Mas, yang mungkin masih dihadapi pelaku usaha properti begitu dalam upaya mendukung program FLPP selama ini nih, Pak Dedi? Tantangannya ya sebenarnya masih di perizinan. Kalau perizinan, kalau boleh kita katakan bahwa perizinan itu dari awal sampai nanti akhir itu hampir memakan waktu 1 tahun di setiap daerah. Nah, terutama kita mulai dari OSS terus masuk. Nah, apalagi nanti ada yang izin baru nih terkait AMDAL nih, kita masih menunggu nih izin-izin terbaru yang penyesuaian izin-izin peraturan-peraturan terbaru. Kalau kami berpikir kenapa nggak untuk program FLPP ini ada penyederhanaan izin, jadi lebih dikasih relaksasi lah seperti itu. Kalau syukur-syukur program FLPP dijadikan PSN, Mas Pras. Jadi ada suatu khusus lah, relaksasi khusus. Karena ini kan khusus buat masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat Indonesia. Terutama tadi kata Pak Boni untuk mengurangi backlog ini seperti itu. Iya, iya. Nah, dengan beragam tantangan tadi yang sudah disampaikan begitu dari sisi pengembang Apersi khususnya, Pak Boni, lantas bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan selama ini dari Satgas Perumahan sendiri? Karena tadi perizinan ini masih menjadi tantangan tersendiri. Tapi kita akan bahas di segmen berikutnya, Pak Boni dan juga Pak Dedi. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda bagaimana sih realisasi dari penyaluran FLPP di sepanjang tahun 2024 lalu. Kita akan review bersama. Kuota tahun lalu adalah di 166.000 unit, realisasinya di 83.720 unit. Pengembang ada 6.135 unit yang dibangun, bank 37, provinsi 33, kabupaten kota 383. Kemudian dari sisi pekerjaan penerima FLPP, ada swasta, wira swasta lainnya, PNS dan juga TNI Polri. Ini dia komposisinya seperti yang bisa Anda saksikan selengkapnya di layar televisi Anda. Nampaknya pekerja swasta begitu yang mendominasi sekitar 77%-an begitu ya. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Boni Z. Minang, anggota Satuan Tugas Perumahan. Kemudian juga ada Pak Dedi Indra Setiawan, Sekjen DPP Apersi. Ya, baik, kita akan lanjutkan kembali. Pak Boni, lantas bagaimana sebelum membahas lebih jauh terkait dengan data? Tadi sudah disampaikan dengan beberapa tantangan yang masih dihadapi pengembang nih dalam membangun sektor perumahan kita begitu untuk menunjang juga program FLPP. Ada perizinan begitu yang masih memakan waktu cukup lama ini, Pak Boni. Silakan. Ya, kami kan untuk diketahui ya 8 bulan persiapan dari penentuan Pak Prabowo memenangkan pemilu sampai beliau dilantik. Satgas itu udah mulai bekerja dan Apersi salah satu mitra dialog kita. Oke. Menjadi topik utama tentang izin ya. Namun setiap regulasi dan keinginan untuk perubahan itu kan memang akan memakan waktu karena ini kan antar departemen. Oke. Yang seperti yang Pak Menteri sudah katakan adalah BPHTB yang gratis. Ini kan harus disosialisasikan. Ya kan, ada itu menjadi kepada pemerintah daerah dan ini tidak mudah. Tetapi keinginan dan dari pemerintahan baru ini jelas berpihak kepada para pengembang dan telah memahami kesulitan-kesulitan yang tadi disampaikan oleh Adinda Dedi ya. Itu ya seperti OSS itu harus diperbaiki ya kan.
PBG ya kan, seperti intinya kami telah memahami bagaimana untuk mempermudah dan untuk mensupport para pengembang, dan ini sudah kita sampaikan kepada Pak Menteri, dan kita juga lihat Pak Menteri konsisten juga kan untuk bicara seperti itu, tapi membutuhkan, bahkan kemarin nih para pengembang dengar pendapat dengan DPR telah menyatakan itu akan membantu ya kan program pemerintah kalau perlu dibuat satu perundangan aturan yang khusus. Begitu ya Dina Dedi ya. Betul Bang Boni, betul. Jadi ini kerja-kerja sangat kooperatif lah. Ya, Dan DPR dan kami di belakang ya Satgas juga terus bisa memberikan kontribusi, kami akan memberikan pikiran dan usulan-usulan yang berpihak kepada para pengembang. Gitu. Itu dia proses begitu, dan memang butuh waktu. Kalau kita tadi sudah disampaikan Pak Boni, untuk proses bagaimana perizinan itu akan disederhanakan karena kan ya melibatkan banyak kementerian begitu ya, lintas kementerian dan lembaga negara. Nah, bicara mengenai pencapaian penyaluran FLPP di kuartal 1 tahun ini juga nih Pak Boni, yang meningkat signifikan hingga 12 kali lipat dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2024 lalu. Lantas sejauh mana sih peran aktif Satgas Perumahan dalam hal ini sehingga capaian-capaian tadi juga masih akan terus terjaga ke depannya begitu Pak? Iya, kalau kuartal 1 itu kan kalau saya rasa ya, karena memang itu turun dananya pada kuartal 1. Karena bank ini udah puasa udah terlalu lama. Mereka punya stok unit yang ready, ya kan. Ya, itu turun dan itu disambut sangat responsif, ya kan. Memang ada. Kami tidak bisa bilang, kuartal 2 12 kali lipat lagi. Ini enggak. Ini kan cuman jumlah pada kuartal 1 yang kebetulan para pengembang memiliki unit. Begitu ya Dina Dedi ya. Betul Bang Boni, betul. Karena kalau pembiayaan dananya tuh sudah dari 220.000 akan dinaikkan menjadi 350.000. Nah, tinggal kesiapan dari para pengembang untuk menyediakan, dan para calon penerimanya kan juga sudah ngantri itu. Jadi saya juga harap nanti para pengembang di kuartal 2, 3, dan 4 itu ya terus ya kan bisa mengimbangi, dan pemerintah juga, kami ya juga nggak mau bergantung pada FLPP gitu loh Pak. Baik. Nah, lantas bagaimana kesiapan dari pengembang sendiri Pak Denny? Tadi sudah disampaikan Pak Boni begitu, karena memang ini nampaknya ya sudah sinkronisasinya sudah mulai jelas begitu. Lantas kalau dari kesiapan pengembangnya untuk menyediakan fasilitas atau unit rumahnya sendiri seperti apa nih Pak Denny? Benar tadi yang dikatakan Kanda Boni, bahwa memang lonjakan di kuartal pertama ini dampak dari kami yang punya stok rumah, stok SP3K, karena 2024 itu kan kuotanya habis, terbatas. Jadi kami punya, begitu anggaran turun itu langsung kita semua realisasi, perbankan langsung realisasi. Nah, di kuartal kedua ini kami pengembang tetap membangun sesuai dengan lahan yang kami punya, Mas Pras. Hanya saja terkendala terkait kemampuan belinya ini. Ini kita kemarin beberapa kali kita mencoba mendorong adanya relaksasi terkait korban-korban pinjol, paylater. Ke Pak Menteri juga sudah membantu kami memediasikan dengan atau membicarakan dengan OJK seperti itu. Tapi sampai hari ini memang langkah tersebut belum sesuai harapan kami ya. Harapan kami itu mungkin masyarakat yang masalah pinjol atau payletternya di bawah 1 juta itu dikesampingkan lah yang buat ember, karena ini membuka pasar kami lebih luas lagi. Dan kami juga terima kasih kemarin Pak Menteri sudah mengeluarkan permen terbaru terkait batasan penghasilan. Tapi saya agak kritisi karena pada saat bikin batasan penghasilan ada belum dilihat terkait UMK, khususnya UMK Karawang itu kan dia hanya sampai 10 juta. Berarti kalau 10 juta orang yang suami istri di Kabupaten Karawang itu mereka nggak bisa ngambil rumah subsidi karena UMR-nya sudah 11 juta kalau mereka join income. Seperti itu Mas Pras. Jadi memang kami akan membangun. Tapi kan kami meminta kepada pemerintah ada relaksasi terkait korban-korban pinjol segala macam. Kemudian juga kami memohon ke perbankan nih proses
pemberian KPR-nya mohon agak diperlunak terkait MBR. Ada perlakuan khusus lah seperti itu Mas Pras, agar masyarakat bisa menerima manfaat dari MBR tersebut. Baik, nah lantas Pak Boni, kalau kita bicara mengenai kesiapan-kesiapan daerah, kemudian bagaimana juga tadi ada perbedaan dari UMK begitu yang ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya, apakah ini juga nanti akan ada upaya penyesuaian atau bagaimana? Berarti mengingat ada kesetaraan begitu biar sama-sama bisa mendapatkan hak yang sama begitu untuk bisa mendapatkan rumah yang layak huni begitu Pak Boni. Ya tentulah. Jadi kami kan di sini kan bayangkan sudah berapa hampir 10 tahun lebih kementerian ini tidak ada. Oke. Jadi kementeriannya itu juga membutuhkan waktu untuk beradaptasi dalam internal organisasi kementeriannya, kan Iya. begitu. Bagaimana mereka bisa selaras dengan keinginan para pengembang, ya kan. Dan kami juga harus pemerintah juga harus mensosialisasi antar peraturan pusat dan daerah, ya kan. Yang penting keinginan itu ada. Dengan dinaikannya menteri itu dari sampai 14 juta ya Dinda ya. Betul, betul. Nah, disinilah setiap kebijakan pasti ada tantangannya. Bagaimana menselaraskan seperti yang tadi Adinda ucapkan bahwa di Kerawang itu sampai 10 juta. Ya. Oke. Tapi nah, heading to the right direction lah. Apapun yang dibutuhkan. Ini kan bukan masalah dalam semalam, ya kan. Tetapi keinginan itu ada. Berdialognya kan sudah berapa kali ya Pak Menteri bertemu dengan para pengembang, ya kan. Kami juga Satgas ya mensupport, kami mendengarkan dan kami senang ini ada dialog yang Menteri minta para pengembang diakomodir lah ya. Iya, oke. Jadi secara perlahan Mas, itu pasti ke arah sana gitu. Baik, sejauh ini gebrakan-gebrakan baru apa saja yang sudah ataupun tengah disiapkan oleh Satgas Perumahan begitu untuk bisa mendukung tadi bagaimana mengatasi backlog perumahan Indonesia, mengejar pembangunan FLPP lah penyalurannya begitu ataupun perumahan-perumahan yang juga terjangkau dan bisa juga dimiliki oleh masyarakat luas di tanah air begitu, Pak Boni. Jadi gini, kalau kita bicara gebrakan ini ya, gebrakan. Begini, kita harus banyak memahami permasalahan inti daripada solusi yang ditawarkan, selalu ditawarkan solusi. Oke. Banyak suatu perdebatan, wah ini ada seperti ini. Bukan, kita harus memahami permasalahannya. Backlog kita dianggap 9,9, tetapi kita dengar juga BPS pernah menyatakan sampai 15 juta. Oke. Secara resmi. Sehingga kita nggak tahu nih angka backlog ini sebenarnya berapa, kan begitu. Tetapi assume kalau katakan 10 juta, kita tidak bisa mengandalkan dari FLPP. Ya. Itu yang dipahami oleh Satgas dan Pak Hasim telah memperlihatkan komitmennya. Kami itu bekerja sampai kemarin hari libur pun sampai malam dengan Pak Hasim ya. Bagaimana mencarikan alternatif pembiayaan gitu. Oke. Jadi PP ini adalah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang sumbernya adalah 75% dari APBN. APBN kita punya postur kekuatan. Jadi kalau 75% ini yang dinaikkan sampai sekarang 320.000, ya kan? Mungkin sampai 350.000. Kemarin ada dengan GWM, giro wajib minimum. Kalau sekarang kita bangun 350.000, pernah ada yang ngukur nggak pertumbuhan kebutuhan rumah per tahun berapa? Kalau kita asumsikan 10 juta, ya kan? Oke. Kita bangun 350.000. Kalau ada pertumbuhan kebutuhan rumah itu katakan bisa sampai 500.000, nggak selesai nih backlog. Nggak pernah selesai. Nah, Satgas, ya kan? Pak Hasim ini kan pengusaha, ya kan? Saya juga backgroundnya pengusaha. Kita diskusikan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan inti permasalahan. Itu yang kita baca. Nah, kalau tadi bicara gebrakan, apa gebrakannya? Nah, inilah yang kita sekarang mencoba Pak Hasim merumuskan. Harus ada alternatif. Katakan kita bisa minta kepada Danantara, ya kan? Karena itu keuntungan BUMN. Oke. Ya. Bagaimana sekarang Danantara bisa melakukan placement kepada perbankan, ya kan, dengan bunga murah atau kalau perlu 0%. Sebab bukan bank tidak ada likuiditas, Mas. Bank menerima uang likuiditas dari deposan itu katakan 4%. Nah, kalau kita memberikan relaksasi terhadap bunga,
5%, bank tidak bisa. Dia rugi, kan gitu. Disitulah bank meminta likuiditas, itu yang kita sebut FLPP. Tapi pemerintah dari dana APBN ada keterbatasan dari postur APBN, sehingga Satgas secara maraton, ya apalagi Pak Prabowo bertekad itu dengan tidak ada naila-naila itu masalah rumah yang gubuk ya. Ya kami ekstra kerja keras dalam memikirkan alternatif pembiayaannya, Mas. Salah satunya tadi dari Danantara. Dan ada 4, tapi belum saya bisa sebutkan di sini ya. Karena kita nggak mau nanti kita sebutkan, loh mana nih janjinya? Komit. Tidak bisa bergantung terhadap APBN. Salah satunya bagaimana Danantara bisa melakukan placement kepada perbankan dengan bunga rendah. Nah, hari ini juga ada rapat di Istana kalau nggak salah ya, dengan Menteri Keuangan dan BI ya. Dan ini Presiden komit kok. Ini buat 350.000, mungkin akan ditambahkan lagi. Jika apa yang sedang dikerjakan oleh Satgas ini, yang tadi dibilang gebrakan, ini berhasil, ini harus lebih di atas 500.000, Mas. Harus lebih di atas 500.000. Kalau komitmen kita ingin menyelesaikan backlog. Kalau di bawah 500.000 itu yang saya katakan. Kita bangun 350.000, pertumbuhan kebutuhannya 500.000. Kapan selesai, Mas? Jadi kalau pemerintah punya satu metode, ya kan, dalam alternatif pembiayaan, katakan 1 juta aja katakan, atau 800.000, sehingga pemerintahan sekarang ini bisa mendeklar, oh dalam 15 tahun, ya dengan asumsi backlog 10 juta ya, dalam 15 tahun backlog ini selesai, gitu loh. Jadi itu. Baik, ya. Lantas Pak Dedi, bagaimana dengan tadi upaya-upaya yang sudah dilakukan begitu ya, inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang tengah disiapkan juga oleh Satgas Perumahan begitu, sehingga ada membangunlah optimisme, percaya diri para pengembang begitu untuk sektor properti Indonesia untuk bisa mendukung terus pembangunan perumahan bagi masyarakat luas, bagi mereka yang bisa mendapatkan melalui fasilitas FLPP ataupun tadi non FLPP yang tengah digodok juga ataupun tengah digarap juga oleh pemerintah khususnya dari Satgas Perumahan ini Pak Dedi. Makasih Mas Pras. Jadi memang kami di Apersi beberapa kali ikut rapat dengan Satgas, Ketua Umum kami Pak Jun selalu ikut rapat. Jadi memang kami paham gebrakan-gebrakan luar biasa dari Satgas Perumahan ini, dan kami di asosiasi dan khusus anggota Apersi itu punya tingkat optimisme lah. Di tahun ini perumahan ini jadi lebih baik lah, terutama kuotanya alhamdulillah sudah menjadi 350.000 yang konon katanya nanti kalau tercapai ditingkatkan menjadi 420.000. Ini jadi suatu harapan terbaru buat kami, dan kami di Apersi siap menyediakan perumahan tersebut, dan kami hanya meminta kepada pemerintah dimudahkanlah, dibuat suatu relaksasi terkait calon-calon pembeli ini. Nanti Pak Menteri sudah beberapa kali membantu kami untuk bertemu dengan perbankan, sehingga kedepannya harapan kami non-fixed income ini bisa lebih besar. Apalagi terobosan dari BP Tapera itu memberikan kewajiban bagi bank penyalur itu minimal 10% dari kuota itu harus non-fixed income. Nah, non-fixed income ini kan Mas Pras pasar yang luar biasa ya. Dibeli ruang buat non-fixed income untuk mengambil rumah MBR. Nah, harapan kami ditambah lagi terus relaksasi buat kami sebagai pengembang lah. Baik, itu dia beberapa harapan yang sudah disampaikan pengembang, kemudian beragam upaya yang sudah terus-menerus dilakukan juga oleh Satgas Perumahan. Semoga nanti bisa mencapai satu titik temu untuk bisa mengentaskan lagi bagaimana upaya dari sisi backlog perumahan Indonesia bisa segera teratasi ke depannya. Baik Pak Boni, Pak Dedi, terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan, kemudian update dan informasi yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Boni, Pak Dedi, terima kasih. Mas Edi, makasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.